Haleluya. Puji Tuhan. Meskipun cuaca di luar tidak begitu mendukung, tapi anak-anak Tuhan di tempat ini selalu setia, selalu semangat untuk beribadah. Ada amin Bapak Ibu? Puji Tuhan. Cuaca tidak menghambat kita untuk datang kepada Tuhan, justru membuat kita semakin bersemangat. Mari Bapak Ibu, kita akan mulaikan ibadah kita pada siang hari ini. Saya undang kita sama-sama bangkit berdiri.
kesempatan yang indah Tuhan pada sesi yang kedua ini Tuhan. Kalau kami boleh beribadah kepadamu, satu pujian syukur kehadirat-Mu, karena Engkau yang layak dipuji, diagungkan, karena Engkau yang layak disembah, karena Engkau terlalu baik buat kami semua. Kalau sampai hari ini kami boleh ada sebagaimana kami ada, kami tahu bukan kuat dan gagah kami, semua ini karena anugerah dan kemurahan-Mu. Kami menyerahkan jalannya ibadah ke dalam tangan-Mu ya Bapa, baik dari permulaan, pertengahan sampai pada tamatnya. Kuasai dengan Roh Kudus-Mu, hadir di tengah-tengah ibadah kami Tuhan, dan Engkau lawati kami semua Tuhan, karena kami merasakan sukacita kalau kami pulang membawa berkat yang besar daripada Engkau. Kami menyerahkan ya Tuhan buat pimpinan-pimpinan pelayan-Mu pada pagi hari ini, baik pelayanan pujian, baik pelayanan singer, baik pelayanan kebenaran firman-Mu. Sebentar juga ada penyerahan anak, kami menyerahkan ke dalam tangan-Mu ya Bapa, baik pelayanan musik kolektan seluruh kami yang ada Tuhan. Kami yakin dan kami percaya Allah akan memberkati kami. Sukacita Allah tetap nyata buat kami semua. Kalau ada kuasa yang tidak berkenan, mungkin hati pikiran kami, mungkin ada di dalam ruangan ini Tuhan, kami bertindak di dalam nama Yesus. Kuasai dengan Roh-Mu ya Bapa. Kami berdoa buat umat-umat ketuhanan yang masih ada di dalam perjalanan. Engkau tibakan di tempat ini Tuhan, supaya kami sama-sama bersekutu, memuji, mengagungkan, membesarkan akan nama-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami akan mulaikan ibadah kami pada siang hari ini Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, haleluya, amin. Silakan. Puji Tuhan. Terima kasih kesempatan yang kasih diberikan kepada kami dari keluarga Ibu Gembala, keluarga Rastori yang memberikan kami kesempatan untuk belajar melayani Tuhan seperti ini. Dan waktu selanjutnya kita akan mau menyenangkan Tuhan melalui puji-pujian. Ya, kita bersemangat memuji nama Tuhan. Kita angkat pujian Anggur Baru, nanti disambung dengan Api Kemuliaan. Mari Bapak Ibu, saya undang kita sama-sama kembali berdiri.
Siapkan, kita mau dibentuk, kita mau diubahkan, kita mau diperbaharui, kita mau perlahan-lahan semakin menyerupai Kristus. Sudah rencana Allah dapat terwujud dalam kehidupan kita. Haleluya.
Kami percaya Tuhan, tiap kami yang telah dipenuhi oleh kuasa Roh Kudus-Mu Tuhan, kami yakin, kami percaya Tuhan, Engkau tetap memberikan kekuatan bagi kami, kemampuan bagi kami melalui kuasa-Mu. Kuasa-Mu menjadi penolong bagi kami, penghibur bagi kami Tuhan. Kami percaya Tuhan, Engkau akan menjanjikan kuasa-Mu bagi kami Tuhan, untuk Engkau penuhkan bagi kami yang rindu, yang selalu rindu bagi kami Tuhan, untuk datang kepada-Mu Tuhan. Makasih Tuhan, makasih Yesus. Setiap kami yang hadir pada saat ini Tuhan, kami telah dimenangkan melalui pujian kami telah disembuhkan melalui pujian kami Tuhan, kami telah diberikan jalan keluar Bapa melalui pujian kami Tuhan. Setiap tembok masalah, setiap tembok persoalan, tembok sakit penyakit Tuhan runtuh Tuhan. Dengan pujian kami naikkan kepada-Mu Tuhan, karena kami tahu Tuhan, kami percaya Engkau bertata di atas pujian kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesusku, terima kasih Roh Kudus. Bapa, sebentar kami akan dikuatkan oleh kebenaran firman-Mu. Tuhan, pakai hamba-Mu Tuhan, dan Engkau percayakan bagi kami untuk membentangkan sabda-Mu bagi kami pada saat ini. Kami yakin, kami percaya Tuhan, perkataan-Mu yang berlaku dalam kehidupannya Bapa, sehingga Tuhan ada kekuatan baru bagi kami Tuhan, agar kami boleh berjalan di dalam dunia ini Tuhan, dengan kekuatan kebenaran daripada firman-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesusku. Sembunyikan di belakang salib, beri kekuatan bagi hamba Tuhan. Sebentar juga Tuhan, kami akan memberikan yang terbaik dari apa yang kami miliki. Kami yakin, kami percaya Engkau akan membalasnya berlipat kali ganda sesuai dengan janji kebenaran daripada firman-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesusku. Kami akan siapkan hati dan pemikiran kami Tuhan, untuk kami menerima sabda-Mu Tuhan. Terima kasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Tuhan, kita akan memberikan khotbah persembahan. Sambil bawa persembahan, jangan kita naikkan pujian. Betapa hatiku berterima kasih. Betapa
Mula utama sekali saya menyampaikan limpah syukur kepada Tuhan Yesus Kristus yang sudah memberikan kesempatan bagi saya dan saudara pada siang hari ini untuk menikmati berkat-berkat Tuhan. Dan saya juga kembalikan terima kasih kepada Ibu Gembala setempat dan seluruh sidang jemaat yang ada yang sudah memberikan kepercayaan bagi saya untuk menyampaikan kebenaran firman Allah. Puji Tuhan, tadi kita sudah banyak memuji Tuhan, sudah menyanyikan puji-pujian bagi Tuhan. Bahkan pujian yang terakhir yang kita nyanyikan, kita punya kerinduan besar supaya Roh Kudus mengurapi saya dan saudara. Tentunya ini satu kerinduan saya dan saudara, biar Roh Kudus yang selalu mengatur hidup kita. Puji Tuhan, mari kita akan lihat firman Allah di dalam Mazmur 46. Mazmur pasal 46 mulai ayat yang kedua sampai ayat yang ke-12. Kita mau bergantian baca ayat ini. Saya baca duluan ayat yang kedua dan saudara-saudara ayat ketiga, dan selanjutnya kita bergantian membaca ayat-ayat ini. Perikopnya Allah kota benteng kita. Saya mulai bacakan ayat yang kedua. Demikian bunyi firman Allah. Allah itu bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan. Sebagai penolong dalam kesesakan sangat terbukti. Sebab itu kita tidak akan takut, sekalipun bumi berubah, sekalipun gunung-gunung terjang di dalam laut, sekalipun ribut dan berbuih airnya, sekalipun gunung-gunung goncang oleh geloranya Selah. katakanlah kediaman yang tinggi, disebabkan oleh aliran-aliran sebuah sungai. Allah ada di dalamnya. Kota itu tidak akan goncang. Allah akan menolongnya menjelang pagi. Bangsa-bangsa ribut, kerajaan-kerajaan goncang, Ia mendengarkan suaranya, dan bumi pun hancur. Tuhan semesta alam menyertai kita. Kota benteng kita ialah Allah Yakub, Selah. Berilah, mengenallah pekerjaan Tuhan yang mengadakan kerusakan di bumi, Yang menghentikan peperangan sampai ke ujung bumi, yang mematahkan busur panah, menumpulkan tombak, membakar kereta-kereta perang dengan api. Diamlah dan ketahuilah bahwa akulah Allah. Aku tinggikan di antara bangsa-bangsa, ditinggikan di bumi. Tuhan semesta alam menyertai kita. Kota benteng kita ialah Allah Yakub, Selah. Puji Tuhan. Haleluya. Pemazmur dapat mengungkapkan melalui kebenaran firman Allah. Firman Allah yang kita boleh baca pada siang hari ini. Mungkin saudara sudah ratusan kali saudara baca ayat ini. Mungkin saudara juga sudah pernah mendengar khotbah ayat-ayat ini. Tetapi saya boleh katakan dari tempat ini, setiap kali kita membaca firman Allah, biarlah firman itu selalu jadi baru dalam hidup kita. Haleluya. Walaupun sudah sekian banyak saudara baca ayat ini, tetapi ketika kita merenungkan firman Allah ini,
itu selalu jadi baru dalam hidup kita. Amin, saudara. Saya sudah banyak kali baca ayat ini. Saya merenungkan ayat-ayat ini. Dan Tuhan memberikan rahasia firman Allah melalui ayat-ayat kebenaran firman Allah. Tuhan berikan rahasianya bagaimana kita maju terus di dalam Tuhan. Puji Tuhan, sebelum kita lanjut dalam firman Allah, tema khotbah pada siang hari ini mengatasi masalah hidup. Puji Tuhan. Sekali lagi, mengatasi masalah hidup. Dan dalam pembacaan firman Allah pada siang hari ini ada 5 kunci bagaimana saya dan saudara dapat mengatasi masalah hidup ini. Yang pertama, saudara, kita lihat sama-sama ayat yang pertama, kunci yang pertama untuk kita mengatasi masalah hidup ini. Ayat yang kedua, yang pertama saya bacakan kembali. Allah itu bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan. Sekali lagi, Allah itu bagi saya dan saudara, bagi kita semua sebagai orang yang percaya kepada Tuhan. Dikatakan oleh firman Allah, Allah yang kita sembah melalui anaknya Tuhan Yesus Kristus. Siang dan malam kita sembah Dia. Dia tidak pernah kasih tinggal kita. Dan Yesus adalah tempat perlindungan dan kekuatan saya dan saudara. Orang mau lari di mana, saudara? Boleh kita minta tolong kepada orang lain, tetapi itu hanya sementara saja. Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, menghadapi situasi hari-hari ini di COVID-19 Corona, semua manusia di seluruh dunia ini, termasuk saya dan saudara, rasanya berat, saudara. Sangat berat sekali untuk menghadapi masalah ini. Semua manusia di seluruh dunia ini merasakan dampak virus yang sangat berbahaya ini. Baik dia orang miskin, orang yang paling kaya sekalipun, pejabat, masyarakat biasa, sama-sama merasakan bagaimana virus yang merajalela ini yang sangat mematikan manusia. Nah, saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, bagaimana manusia itu mempertahankan kehidupannya sebagai anak Tuhan, sebagai orang yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Saya dan saudara sudah dilengkapi oleh Tuhan. Saya dan saudara sudah dilengkapi dengan kekuatan dari Tuhan. Sebab itu sebagai orang percaya, sebagai anak-anak Tuhan yang sudah sekian lama kita mengiring kepada Tuhan Yesus Kristus, jadikanlah Allah itu, jadikanlah Tuhan Yesus Kristus itu sebagai perlindungan dan kekuatan kita. Kita mau lari di mana lagi dalam dunia ini selain kita hanya berseru kepada Tuhan. Kita minta perlindungan daripada Tuhan. Biar Tuhan yang selalu melindungi saya dan saudara. Dalam dunia ini ada banyak perlindungan. Dalam dunia ini ada banyak tempat tinggal, saudara.
ada banyak orang yang kuat. Tetapi sekali lagi, sebagai hamba Allah saya mengajak, jadikan Tuhan itu sebagai tempat perlindungan dan kekuatan saya dan saudara. Kalau kita masih bisa bekerja, kalau kita masih bisa bergerak sampai saat ini, kalau kita masih bisa beraktivitas sampai saat ini, itu karena kekuatan dari Tuhan. Itu karena kekuatan Tuhan yang Dia berikan kepada saya dan saudara. Tempat tinggal saya dan saudara hanya untuk sementara saja. Di mana kita berlindung, di mana kita tinggal itu hanya sementara. Firman Allah mencatat satu kali kelak semua yang ada dalam dunia ini akan digoncangkan, akan diputar balikan, dan tidak ada lagi bekasnya, saudara. Tetapi kalau kita tetap bertahan di dalam Tuhan, kalau kita selalu jadikan Tuhan itu tempat perlindungan kita dan kekuatan kita, Dia sudah siapkan tempat di surga sana. Saya dan saudara sudah dipersiapkan oleh Tuhan. Jangan takut. Tempat saudara, tempat saya dan saudara sebentar akan ditiadakan. Sebentar lagi kita tidak akan lihat. Tetapi ada satu tempat yang begitu indah yang Tuhan sudah siapkan bagi saya dan saudara, yaitu di sorga sana. Kita akan tinggal kekal sampai selama-lamanya. Dan Alkitab mencatat bahwa tempat yang indah itu semuanya terbuat dari emas. Bukan emas Jawa lagi. Jadi semua ada di situ, saudara. Nah, saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, sekali lagi mari kita jadikan Tuhan itu tempat perlindungan kita, tempat perlindungan dan kekuatan kita. Kalau kita jadikan Tuhan itu tempat perlindungan kita, maka Tuhan selalu akan memberikan jalan keluar kepada kita. Dia akan memberikan jalan keluar kepada kita. Ketika kita tertutup jalan dalam usaha kita, Yesus Dia membuka jalan kepada kita. Dia buka jalan, saudara. Ketika engkau sakit, Dia sembuhkan kita. Ketika kita tidak berdaya, Dia berikan kekuatan kepada kita. Bukankah firman Allah berkata, bagi yang lelah Dia akan kuatkan. Haleluya. Haleluya. Yesus ada bersama-sama dengan kita. Dia mau berbicara langsung dalam hidup saya dan saudara. Puji Tuhan. Kita maju terus, masih ayat yang kedua. Kalimat selanjutnya dia berkata, sebagai penolong dalam kesesakan sangat terbukti. Firman Allah berkata, sebagai penolong dalam kesesakan itu sangat terbukti. Tentunya saudara-saudara, termasuk saya, sudah pernah mengalami bagaimana sesaknya hidup ini. Bagaimana beratnya mengatasi masalah hidup ini. Tetapi kalau kita ada sampai saat ini, itu karena kekuatan dari Tuhan. Itu karena Tuhan memberikan jalan keluar kepada kita. Sama-sama kita mengalami hal yang sama. Semua manusia dalam dunia ini selalu waspada, takut ada virus yang datang. Saudara, ponakan saya yang di Manado, ponakan saya punya anak. Ketika dia putar televisi, omanya lagi nonton.
Dia berkata dia hanya senda gurau. Oma-oma waktu dia putar televisi, Bapak Presiden sedang berkhotbah. Dan isi khotbahnya, Bapak Presiden berkata bahwa corona di Sulawesi Utara sudah mati, artinya sudah tidak ada. Omanya kaget, padahal lagi zona merah banyak, saudara. Nah, saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, firman Allah berkata sebagai penolong dalam kesesakan itu sangat terbukti. Kesesakan artinya lelah berpikir, capek bekerja. Ada yang bekerja dari pagi hari, nanti pulang sampai malam hari. Kesesakan terjadi dalam tubuh manusia. Tetapi di saat kita lelah berpikir, di saat kita capek bekerja, sampai pulang malam hari, firman Allah berkata, sebagai penolong dalam kesesakan itu sangat terbukti, saudara. Amin, saudara. Buktinya apa, saudara? Buktinya orang semua boleh baku dapat, boleh jumpa satu sama yang lain. Itu bukti dari kuasa Tuhan dalam hidup kita. Ini, saudara. Nah, sekali lagi, saudara, ketika kita lelah berpikir, ketika kita capek bekerja, dan firman Allah berkata, itu kesesakan itu sangat terbukti dalam hidup kita. Kenapa? Karena ada Tuhan Yesus yang menolong kita. Ada Yesus yang menolong kita. Tuhan tidak pernah tinggalkan saya dan saudara. Kita lihat sebentar Injil Yohanes pasal 14. Injil Yohanes pasal 14, kita lihat satu buah ayat. Iya. Ada satu buah ayat menuliskan ayat 26. Injil Yohanes pasal 14. Ayat 26 saya bacakan. Tetapi penghibur, yaitu Roh Kudus, yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, dalam nama Yesus, dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Ini, saudara. Ketika saya dan saudara menghadapi kesesakan dalam dunia ini, ketika kita sedang mengatasi bagaimana masalah hidup ini selesai, firman Allah berkata, Yesus berkata, ada penghibur, yaitu Roh Kudus. Luar biasa, saudara. Jadi ketika kita lelah, ketika kita capek berpikir dalam hidup ini, ada Roh Kudus yang menghibur kita. Amin, saudara. Ada Roh Kudus yang menghibur kita. Firman Allah berkata, ada Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang pertama dia berkata, dialah yang akan mengajarkan dengan segala sesuatu kepada kita. Jadi Roh Kudus yang ingatkan kepada kita, Roh Kudus yang mengajarkan kepada kita, ayo bror, sis, rajinlah datang kepada Tuhan. Bukankah Roh Kudus selalu mengingatkan kepada kita, mengajarkan kepada kita bagaimana kita dapat mengatasi masalah itu?
Biasanya saudara yang biasa driver kendaraan, apalagi jarak jauh saudara, ada banyak hal yang kadangkala tidak masuk di akal harus dihadapi. Tapi itulah Roh Kudus, Dia ajar kepada kita. Satu kata yang saya ambil dalam firman Allah, ada banyak kata-kata yang Tuhan ingatkan kepada kita, yang ajarkan kepada kita. Tapi saya ambil satu kata, yaitu kita sabar saja. Sabar menghadapi, mengatasi masalah hidup ini. Kalau kita panjang sabar, kalau perlu diulas terus ini dada, disapu terus. Tidak cukup dengan 5 jari, pakai sapu tangan saudara. Tidak cukup dengan sapu tangan, ambil handuk yang besar, sapu itu dada. Jadi sabar, dia keluar itu sabar. Pasti Tuhan akan menolong kita. Roh Kudus yang mengajarkan kepada kita. Roh Kudus dia teratur saudara. Dia selalu ajar kepada kita, Brur, Bapak, Ibu, begini yang terbaik. Dan selanjutnya dia berkata, dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah Yesus katakan kepadamu. Bapa, Anak, dan Roh Kudus menjadi satu, ketiganya satu. Roh Kudus inilah yang mengingatkan kepada kita. Kalau kita mulai jauh dengan Tuhan, Roh Kudus kasih ingat kepada kita. Ayo Pak, datang kepada Tuhan. Sudah lama tidak datang kepada Tuhan. Ayo datang, banyak kesempatan bagi Tuhan, saudara. Orang semua belum terlambat untuk datang kepada Tuhan, untuk memperbaiki hidup kita, untuk memperbaiki masalah hidup kita. Tuhan tetap dengan senang dia tunggu saya dan saudara. Dia penuh belas kasihan kepada kita. Sebab itu ada Roh Kudus yang ingatkan kepada kita, supaya kita tetap berpegang teguh kepada Tuhan. Saudara, tadi saya sudah saksikan bahwa tadinya sebelum almarhumah istri saya dipanggil oleh Tuhan, berat badan saya 71 kilogram. Dan setelah almarhumah istri saya dipanggil oleh Tuhan, dia turun jadi 61 kilogram. Sampai celana panjang saya panggil tukang jahit, disolder saudara. Jadi dikasih kecil sedikit. Solder emang ini sepatu ya. Salah ya. Dikecilin sendiri saudara. Dipermak ya. Biasanya dipermak. Biasanya nomor 37 jadi 34. 33 pun masuk saudara. Jadi turun jauh saudara. Ada 10 kilogram hilang dari tubuh saya. Dan saya berusaha, ini saya harus makan lebih banyak lagi. Makanya kalau ada di antara saudara memanggil makan saya sebentar siang, saya siap ikut saudara. Mau pergi di 99, di 10-10, yang jelas itu enak saudara. Jadi kita tunggu siapa yang mau ajak saya sebentar, supaya berat badan saya makin hari bertambah saudara. Nah saudara, ketika saya berusaha naik jadi 4 kilo, jadi 161
tambah 4 sekarang jadi 65. Saya bilang puji Tuhan, perlahan-lahan Tuhan mulai naikkan tubuh saya. Teman saya berkata, Rujon, ngana so mulai baisi ngana badan. So mulai dapat lihat ganteng katanya. Saya bilang dari dulu saya memang ganteng. Apalagi kalau saya berdiri dengan anak saya, dia ganteng, saya ganteng, saudara. Puji Tuhan. Tapi itu berkat Tuhan semua. Mulai naik, saudara. Asalkan kita berusaha untuk memperbaiki hidup saya dan saudara kepada Tuhan. Makanan jasmani itu nomor 2. Yang pertama makanan rohani, saudara. Kita isi rohani kita dengan kebenaran firman Allah. Ada yang berkata, yang penting imun kita kuat. Lantas cuma imun yang kuat. Kalau iman itu lemah, bagaimana jadinya? Yang lebih terutama, saudara, yang paling penting, iman kita harus ditingkatkan, harus dikuatkan. Imun jadi nomor 2, saudara. Iman yang nomor 1. Kalau iman kita kuat kepada Tuhan, walaupun imun dia di bawah dari iman, itu akan kalah itu virus, saudara. Amin, saudara. Jangan takut, saudara. Perkuatlah iman saudara kepada Tuhan. Itu yang nomor 1, saudara. Sebab itu kita perlu diisi terus dengan kebenaran firman Allah ini, hidup ini, saudara. Ayat yang ke-27 saya tambahkan Injil Yohanes tadi, damai sejahtera ku tinggalkan bagimu. Yesus berkata kepada murid-muridnya, damai sejahtera dia tinggalkan kepada mereka. Damai sejahtera Kristus dia tinggalkan bagi saya dan saudara. Dan kalimat selanjutnya berkata, damai yang dia berikan kepada kita tidak sama dengan dunia berikan. Kalau dunia berikan itu damai cuma sementara, saudara. Hanya sementara saja. Ada banyak tempat-tempat hiburan dalam dunia ini. Ada banyak manusia yang suka ke sana. Dia pikir pasti ada damai di sana. Hanya sekejap, saudara. Tapi kalau engkau terima damai dari Tuhan Yesus Kristus, itu akan tinggal kekal sampai selama-lamanya. Itu damai dari Tuhan luar biasa dalam hidup kita. Ketika kita menghadapi masalah hidup ini, kalau ada damai sejahtera dalam hidup ini, lewat semua itu masalah. Amin, saudara. Kita maju terus. Kunci yang kedua, saudara. Mazmur 46 ayat 3 dan 4. Saya bacakan kembali ayat ini. Sebab itu kita tidak akan takut, sekalipun bumi berubah, sekalipun gunung-gunung goncang di dalam laut, sekalipun ribut dan berbuih airnya, sekalipun gunung-gunung goyang oleh geloranya Selah. Kunci yang kedua untuk mengatasi masalah hidup saya dan saudara, firman Allah berkata, kita tidak akan takut sekalipun bumi ini berubah, saudara. Memang bumi ini sedang berubah-ubah. Sekali lagi, kalau di daerah Sulawesi Utara sekarang sedang digoncangkan. Tadinya tidak pernah banjir, jarang banjir, saudara. Tiba-tiba banjir datang di kota Manado dan sekitarnya.
Saya coba tanya kakak saya, dia melayani di satu perumahan di daerah kota Manado. Dia bilang kami tidak apa-apa, padahal gereja mereka ada di atas gunung, saudara, karena banyak pegunungan di sana. Jadi perumahan, saudara. Nah, saudara yang kekasih dalam Tuhan, sebab itu kita tidak akan takut sekalipun bumi ini berubah. Gunung-gunung mulai goncang dalam laut. Dikatakan lagi sekalipun ribut dan berbuih airnya, sekalipun gunung-gunung goyang oleh geloranya. Kalau ada damai sejahtera dalam hidup ini, tidak usah takut dengan keadaan dunia ini. Memang di penghujung akhir zaman ini, Tuhan sedang menggoncangkan dunia ini. Baru satu virus itu seluruh dunia sudah goncang, sudah. Itu baru satu virus. Kalau saudara baca, saudara lihat dalam firman Allah, bagaimana bangsa Israel menghadapi ada 10 tulah yang firman Allah mencatat. Ini baru satu virus, saudara. Tapi jangan takut, walaupun banyak hoax di luar sana, ada yang menyusul, silakan dia menyusul. Tapi kalau ada Yesus dalam hidup ini, apapun yang terjadi selamat jadi. Saya tetap berpegang teguh kepada Yesus Kristus, bahwa Dia adalah tempat perlindungan saya. Haleluya. Yang seterusnya kita lihat, saudara, kunci yang ketiga. Kita lihat, saudara, ayat yang ke-8, kita loncat dalam pembacaan firman Allah. Tuhan semesta alam menyertai kita. Kota benteng kita ialah Allah Yakub Selah. Kunci yang ketiga untuk mengatasi masalah hidup ini, Tuhan semesta alam menyertai saya dan saudara. Kemanapun kita pergi dan berada, di saat engkau bekerja, di saat engkau mengadakan perjalanan yang jauh, perjalanan yang dekat, jangan takut, Tuhan tetap menyertai kita. Tuhan selalu menolong saya dan saudara. Saya sudah terbiasa dari dulu. Ketika saya mau tinggalkan rumah tempat tinggal, saya mau pergi pelayanan, mau kemana, saya bawa di dalam doa. Saya selalu ajar anak saya, sebelum engkau keluar pergi bekerja, berdoa dulu. Doakan pekerjaanmu, doakan perjalananmu, doakan pimpinan perusahaanmu, biar Tuhan yang memberkati. Saya selalu berdoa, Tuhan, tolong lindungi tempat ini, pagari dengan malaikat-malaikat dari sorga, hindarkan dari segala kuasa kegelapan, mara bahaya, dan seterusnya. Dan ketika saya mengadakan perjalanan, Tuhan tuntun saya sesuai dengan kebenaran firman. Kalau saudara biasakan hal ini, bawa di dalam doa tempat tinggal saudara, bawa dalam doa pelayanan saudara, pekerjaan saudara, Tuhan pasti akan menolong. Yesaya pasal 41 ayat yang ke-10, di situ dikatakan, jangan takut sebab Tuhan menyertai engkau. Dan selanjutnya, jangan bimbang, jangan ragu-ragu. Nanti Tuhan yang akan teguhkan iman percaya kita, asalkan kita tidak takut sedikit pun menghadapi, mengatasi masalah hidup ini. Masalah hidup ini tidak akan habis-habisnya, sudah. Sebab itu kita serahkan kepada Tuhan. Tuhan yang akan menyelesaikan. Yang keempat, ayat 9 dan 10. Kunci yang keempat, pergilah, pandanglah pekerjaan Tuhan
yang mengadakan pemusnahan di bumi, yang menghentikan peperangan sampai ke ujung bumi, yang mematahkan busur panah, menumpulkan tombak, membakar kereta-kereta perang dengan api. Puji Tuhan. Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, firman Allah berkata, pergilah dan pandanglah pekerjaan Tuhan. Saya dan saudara adalah gereja Tuhan yang sedang disempurnakan oleh Tuhan. Memang kita ini belum sempurna, tetapi saya dan saudara akan menuju kepada kesempurnaan yang Tuhan sudah siapkan bagi saya dan saudara. Gereja Tuhan yang sempurna, dia harus penuh dengan firman dan Roh Kudus. Kalau kita dipenuhi dengan firman dan Roh Kudus, jangan takut. Sekali lagi firman Allah berkata, jangan engkau takut mengatasi masalah hidup ini. Libatkan Yesus dalam hidupmu, libatkan Tuhan Yesus Kristus dalam usahamu, dalam pekerjaanmu, dalam aktivitasmu, apapun bentuknya. Tentunya semuanya seturut dengan kehendak Tuhan. Puji Tuhan, orang yang dipenuhkan dengan Roh Kudus mampu memusnahkan kuasa iblis dalam dunia ini. Dia mampu memusnahkan kuasa iblis yang ada dalam dunia ini. Orang yang dipenuhkan dengan Roh Kudus, dia mampu menghentikan peperangan sampai ke ujung bumi. Saya dan saudara sedang menghadapi peperangan iman dalam hidup ini. Bagaimana kita menghentikan corona ini, saudara? Kalau corona yang berjalan itu gampang terang kasih stop. Tapi ini virus corona yang tidak pernah kelihatan, saudara. Yang bisa menghentikan corona ini hanya Tuhan Yesus Kristus. Sebab itu milikilah Yesus dalam hidup ini. Tempatkan Yesus dalam hidup ini. Nomor satukan Dia dalam hidupmu. Nomor satukan Dia dalam usahamu, dalam pekerjaanmu, dan Tuhan pasti akan menolong kita. Sekali lagi saudara, yang bisa menghentikan corona ini, yang bisa menghentikan virus ini, hanya kuasa daripada Tuhan. Manusia sudah banyak cara, saudara. Nah sekarang harus divaksin, saudara. Itu cara manusia. Tapi kalau toh saya dan saudara harus menghadapi hal itu, saya pikir kita bawa di dalam doa. Sebelum jarum itu masuk di tubuh kita, dalam nama Yesus, Tuhan kuduskan obatnya. Bawa dalam doa, saudara. Karena ini program pemerintah. Saya 3 kali dirawat di rumah sakit karena saya transfusi darah. Darah sedang tergantung, infus sedang tergantung. Saya selalu bawa dalam doa, Tuhan, kuduskan semua alat-alat ini. Kuduskan semua obat-obat ini. Kuduskan semua perawat yang ada, medis yang ada. Biar kuasa Tuhan yang ada dalam hidup mereka. Dan Tuhan tolong, saudara. Terbukti saya ada di tempat ini. Orang semua boleh baku dapat, boleh jumpa satu sama yang lain. Itu karena kuasa Tuhan yang berlaku dalam hidup kita. Yang kelima, kunci yang kelima, ayat yang ke-11. Diamlah dan ketahuilah bahwa akulah Allah. Aku ditinggikan di antara bangsa-bangsa, ditinggikan di bumi. Puji Tuhan. Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, diamlah artinya
kita bawa di dalam doa. Banyak-banyak berdoa, duduk di bawah kaki Tuhan. Seberapa kali saya jatuh sakit sendirian di rumah, tapi saya hanya minta kekuatan dari Tuhan. Saya bilang, Tuhan beri aku kekuatan. Aku masih mau melayani Engkau dan pekerjaan. Dimanapun seberapa jauh Tuhan kehendaki saya mau melayani, beri aku kekuatan. Saya kadang-kala jalan di dalam rumah, saya tengking dalam nama Yesus. Itu pekerjaan iblis. Dia ingin melemahkan iman saya, dia hantam tubuh saya. Tapi saya punya keyakinan bahwa kuasa Tuhan lebih besar. Firman Allah berkata, roh yang ada dalam hidup kita itu lebih besar daripada kuasa yang ada dalam dunia ini. Sebab itu saudara yang kekasih dalam Tuhan, diamlah artinya berdoalah kepada Tuhan. Dan saudara yang kekasih dalam Tuhan, kalau kita banyak berdoa kepada Tuhan, Tuhan akan menolong. Sebab saya dan saudara tidak tahu apa yang akan terjadi dalam hidup kita. Teman saya yang baru dipanggil oleh Tuhan, dia hamba Tuhan, hanya unfall saja karena naik darahnya, saudara. Hamba Tuhan dilarikan ke rumah sakit, di perjalanan dia sudah meninggal dunia. Dan istri anak-anaknya sedang diisolasi. Dia justru dia tidak kena COVID, saudara. Istri dan anak-anaknya lagi isolasi mandiri, jadi belum masuk di rumah sakit. Dan sekarang justru sudah sembuh istri dan anak-anak, tapi dia sudah kembali ke rumah Bapa di surga. Nah, kalau kita banyak berdoa, karena kita belum tahu apa yang terjadi dalam hidup saya dan saudara. Firman Allah berkata, Ayub pasal 42, ayat yang kedua di situ dituliskan, aku tahu bahwa Tuhan sanggup melakukan segala sesuatu. Saudara baca terus bahwa rencana Tuhan tidak pernah gagal, saudara. Rencana Tuhan dalam hidup kita tidak pernah gagal. Apapun yang engkau sedang rencanakan, kalau itu seturut dengan kehendak Tuhan, tidak akan gagal, saudara. Tuhan pasti akan buka jalan dan Tuhan akan menolong saya dan saudara. Sebab itu, saudara, alamilah pertolongan Tuhan. Kalau saudara mengalami pertolongan Tuhan, itu ada pengalaman saudara dengan Tuhan. Saudara memiliki pengalaman dengan Tuhan, pasti Tuhan akan menambahkan iman percaya saudara-saudara. Puji Tuhan, kita akan masuk di dalam acara penyerahan anak. Ya, puji Tuhan, kita melihat ada dua anak-anak yang sudah bawa ke depan dengan kedua orang tua. Anak yang pertama saya bacakan, Wilson Richwin, ya, siapa? Oh, Richwin Van der Loo. Ini nama yang ini nama orang Belanda itu. Van der Loo, ya. Tanggal lahir Bekasi 30 November 2019. Nama ayah Bapak Loliono. Nama ibu Mutiara Sari. Anak yang kedua yang akan diserahkan bernama Immanuel Pasca Manulang. Puji Tuhan. Iya. Tanggal lahir Bekasi 20 Maret 2016. Nama ayah Bapak Kasudungan Manulang. Nama ibu Rolenta, maafkan beta. Ini Rolenta Nainggolan, puji Tuhan. Rolenta Nainggolan.
Saya sedang belajar bahasa Medan karena tahu saya mau dapat besan orang Medan kalau jadi sudah. Karena lama-lama anak saya, anak teman-teman mulai ledekin biar papanya saja duluan. Ya, puji Tuhan. Padahal papanya belum ada calon. Ya, saya bacakan dulu ayat firman Allah. Injil Lukas pasal yang ke-9. Injil Lukas pasal yang ke-9. Iya. Ayat yang ke-46 sampai 48. Maka timbullah pertengkaran di antara murid-murid Yesus tentang siapakah yang terbesar di antara mereka. Tetapi Yesus mengetahui pikiran mereka. Karena itu ia mengambil seorang anak kecil dan menempatkannya di sampingnya dan berkata kepada mereka, barang siapa menyambut anak ini dalam namaku, ia menyambut aku. Dan barang siapa menyambut aku, ia menyambut dia yang mengutus aku. Karena yang terkecil di antara kamu sekalian, dialah yang terbesar. Puji Tuhan. Firman Allah berkata, ada pertengkaran di antara murid-murid. Mereka tidak suka melihat anak-anak dibawa kepada Yesus. Padahal mereka ini yang terbesar, walaupun mereka masih kecil. Sebab itu saudara, ketika kedua orang tua ini membawa anak-anak mereka, dan Tuhan akan penuhi anak-anak ini dengan kuasa Roh Kudus, sehingga anak-anak ini kemudian kelak jadi dewasa, pertumbuhan mereka akan menjadi anak yang terbaik, anak yang dengar-dengaran kepada Tuhan. Sebab itu saudara-saudara, biarkanlah anak-anak itu datang kepada Tuhan Yesus. Nanti Tuhan Yesus yang akan memberkati mereka. Saya sebagai hamba Tuhan, sebagai pendeta, tentunya kami hanya menjalankan firman Allah, dan Tuhan yang akan memberkati anak-anak ini. Puji Tuhan, kita akan masuk dalam penyerahan anak. Puji Tuhan, kita akan melihat dulu anak Wilson Ritwin van der Loop akan diserahkan kepada Tuhan Yesus Kristus. Tuhan, anak Wilson Rizky van der Loop sebentar akan diserahkan kepada Tuhan Yesus Kristus, dan nanti Tuhan yang akan memberkati anak ini. Sekali lagi, saya sebagai hamba Tuhan hanya sebagai penerus alat daripada Tuhan, dan yakinlah Tuhan yang akan memberkati anak ini. Puji Tuhan.
Hamba-Mu akan menyerahkan anak Wilson di dalam tangan kuasa-Mu, di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Berkatilah anak ini